Haleluya, selamat pagi buat kita semua. Mari kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu, penyertaanmu Bapa. Kami ada itu semua karena Engkau. Bapa, kami serahkan renungan ini, urapi hamba-Mu, urapi setiap orang yang mendengar Tuhan Bapa. Bahkan dalam firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, menjadi yang mengukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kita melihat di sini bagaimana Amsal Salomo pasal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ini mengingatkan kita untuk bisa selalu mengontrol lidah kita, karena di sini dikatakan hidup mati dikuasai oleh lidah. Dan dengan lidah kadangkala hubungan kita saudara bersaudara bisa rusak. Dengan lidah hubungan kita dengan teman kita, kerabat kita bisa rusak. Dan dengan lidah juga kita bisa lihat, bisa menimbulkan pertengkaran dan banyak hal. Tetapi di sini dikatakan hidup dan mati itu dikuasai lidah. Ada satu contoh yang saya akan bawa kita di Yeremia pasal 9. Yeremia pasal ke-9, bagaimana Yeremia mengatakan ini kepada bangsa Yehuda. Di ayat 8 dikatakan, lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancangkan pengadangan terhadapnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana contoh kalau judulnya, perikopnya di Yeremia ini, bagaimana tentang kepalsuan, bagaimana tentang dusta. Diingatkan ini tentang dusta dan kepalsuan. Ternyata mereka betul beribadah, mereka betul bersama-sama dikatakan saudara dalam Tuhan. Tetapi ternyata lidah mereka, lidah yang dusta. Lidah mereka memang lidahnya manis, perkataannya manis, tetapi ada sesuatu rencana yang jahat yang mereka rancangkan kepada saudara mereka. Di sini diingatkan kita bahwa sangat berbahaya dengan lidah. Kadangkala kita bisa baik di depan orang, tetapi di belakangnya kita bisa menceritai hal-hal yang tidak baik. Bahkan kita bisa membuat cerita, mengarang cerita, memfitnah orang. Itu karena lidah. Dan kita diingatkan kepada Yeremia bagaimana mereka perkataannya manis, tetapi sebenarnya hatinya mereka jahat. Mereka merencanakan sesuatu yang jahat terhadap saudara. Ini berbicara bukan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi ini berbicara orang yang tahu beribadah, orang yang sama-sama kenal Tuhan. Tetapi lidahnya tidak bisa dikuasai, lidahnya tidak bisa dikontrol, sehingga mereka saling tipu menipu, mereka saling berdusta satu sama lain, mereka saling menjatuhkan sama lain karena lidah mereka tidak bisa kontrol, lidah mereka tidak bisa kuasai. Dan Yakobus pasal 3 mengingatkan kita bagaimana judul perikopnya. Surat Yakobus katakan judul perikop itu dosa karena lidah. Dan dikatakan di ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun, yang mematikan.
Di ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yakobus mengingatkan, mulut kita kadang berkat, kadang kutuk, tapi ini tidak boleh terjadi karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan hidup mati dikuasai lidah. Hidup mati kita dikuasai lidah. Jadi bagaimana kita harus tetap mengontrol diri kita, bagaimana kita harus bisa menguasai. Ini adalah bentuk pengendalian diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Dan satu ayat terakhir di Mazmur pasal yang ke-1, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Ini ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, dan dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada perbedaan dikatakan di sini, Mazmur orang benar dan orang fasik. Dan kalau kita sering membaca Amsal, bagaimana dikatakan lidah orang fasik, lidah dusta, itu semua mencakup kepada orang fasik. Lidah yang curang, lidah yang bercabang, itu semua dikategorikan orang fasik. Jadi Mazmur ini mengingatkan kita bagaimana supaya kita bisa mengendalikan diri, bagaimana kita bisa mengendalikan lidah kita adalah di ayat 2 ini, pasal pertama Mazmur. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dengan kata lain, kita harus menghidupi firman. Kita harus selalu merenungkan firman dimanapun kita berada. Kalau ada waktu, kita lebih bagus meluangkan waktu untuk merenungkan firman daripada kita meluangkan waktu untuk menjadi pencemooh, menjadi membawa berita yang tidak baik, membuat orang tidak baik, membuat cerita yang tidak baik, apapun itu. Tetapi di sini dikatakan, marilah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita bisa lihat hasilnya. Di ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita mengambil keputusan, kita bisa mengendalikan diri kita, dan kita merenungkan siang dan malam, kita akan berhasil. Kita akan berhasil. Kita tidak akan terjerumus dengan orang fasik, dengan perkataan-perkataan yang manis yang dapat menipu. Tetapi di sini kalau kita mendahuluinya dengan firman, kita akan berhasil. Kita akan berbuah. Dan dikatakan lagi di ayat 6, Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dan lidah orang benar itu adalah memuji nama Tuhan, mengaku Dia sebagai juru selamat yang hidup, menjadi berkat, memberkati orang, walaupun dia disakiti, dia bisa memberkati orang. Dan di sini kita bisa melihat ciri orang benar dan orang fasik. Dan itu menyangkut lidah semua. Dan dikatakan hidup mati dikuasai lidah. Puji nama Tuhan. Ini renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita, agar kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan lidah kita, dan kita tetap fokus kepada firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, agar kita bisa berbuah, agar kita bisa berhasil. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau kiranya yang memampukan kami. Allah Roh Kudus, Engkau memampukan kami agar kami berjalan selalu seturut kehendak Bapa, berjalan dengan sesuai kebenaran firman. Terlebih lagi Bapa, biarlah Engkau mengendalikan kami, mengendalikan lidah kami, agar kami tidak berdosa. Terima kasih Bapa.
Pimpin kami, pimpin tutur kata kami, agar kami hari ini tidak berdosa tetapi bisa menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.